Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Doni di channel Pasti Bisa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar, kita akan mengulas ya, tentang materi trigonometri. Nah, lebih spesifiknya tentang ukuran sudut ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi, dalam ukuran sudut itu dikenal dua macam satuan ya. Jadi, sudut kadang dinyatakan dalam satuan derajat ya, yang memiliki simbol seperti ini. Ataupun terkadang juga sudut dinyatakan dalam satuan radian atau disingkat dengan rad itu. Nah, kita perhatikan yang bagian derajat terlebih dahulu. Nah, kalau kita memiliki lingkaran dan dia satu putaran penuh, maka yang seperti ini disebut dengan 360 derajat ya. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu nilainya 360 derajat. Nah, berarti kalau gitu, kalau setengahnya atau setengah putaran, maka ya setengahnya dari yang 360 ini alias 180 derajat. Kalau seperempat putaran berapa? Ya 90 derajat. Nah, makanya kalau 136 putaran, maaf 1 per 360 putaran itu senilai dengan 1 derajat. Jadi 1 derajat itu ya nilainya sama dengan 1 per 360 putaran gitu ya. Ini untuk yang derajat. Nah, kemudian kita lihat yang bagian radian ini. Ini saya berikan sebuah gambar lingkaran. Ini ada jari-jari disimbolkan dengan R. Ini ada busur AB ya. Nah, di sini kita lihat bahwa panjang OA itu sama dengan panjang OB dan juga sama dengan panjang busur AB ini. Jadi ketiganya memiliki panjang yang sama begitu ya kira-kira. Nah, 1 radian itu diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa ini yang panjang busurnya sama dengan panjang jari-jarinya yang kedua ini. Sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, kalau dia sama seperti ini, ukuran OA, OB sama yang AB ini, maka kalau kita hitung besar sudut alfanya itu, nilainya adalah 1 radian ya. Seperti itu. Ini kalau panjang jari-jari sama dengan panjang busurnya. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata panjang OA ini tidak sama dengan AB ini gitu kan? Maka kalau dalam kondisi seperti itu, kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini ya. Nah, jadi besar OAB itu sama dengan panjang busur AB yang ini dibagi R ataupun jari-jarinya, itu akan ketemu nilai radiannya. Begitu. Oke. Kita kemudian lihat hubungan atau keterkaitan antara satuan derajat dan radian nih teman-teman. Jadi kalau dalam di sini ya, sudut 360 derajat itu senilai atau sama dengan 2 pi radian ya. Atau dengan kata lain, kalau kita coba sedikit otak-atik gitu ya, 1 derajat itu senilai dengan pi per 180 derajat radian gitu ya. Nah, atau juga 1 radian itu nilainya setara dengan 180 derajat per pi. Nah, ini kalau kita cari pendekatan, ketemunya 1 radian itu sekitar 57,3 derajat seperti itu. Nah, ini ketentuan. Nah, kamu kalau nanti ada soal-soal ini bisa dihafalkan untuk panduan mengerjakan
soal konversi ya, misalnya konversi derajat ke radian atau sebaliknya radian ke derajat seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya suatu x derajat ya, punya sudut dalam satuan derajat diminta mengubah ke radian, maka kita tinggal mengalihkan besarnya x itu dengan pi per 180 derajat begitu ya. Nah, ini misalnya nih, saya punya sudut 45 derajat, ini saya pengen ubah ke radian. Sesuai dengan rumus yang di sini, maka 45 derajat ini tinggal saya kalikan dengan pi per 180 derajat. Nanti ini sama ini bisa disederhanakan begitu barangkali ya. Ini dibagi 45 derajat jadinya 1. Ini dibagi dengan 45 derajat sisanya 4. Maka nanti akan menghasilkan pi per 4 radian. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita diketahui suatu sudut dalam satuan radian diminta mengubah ke derajat, maka ini juga nggak kalah gampang ya, tinggal mengalihkan x ini dengan 180 derajat per pi. Nah, contohnya yang di sini, saya punya 3/2 pi radian nih, saya pengen mengubah ini ke satuan derajat, maka ya tinggal yang ini saya kalikan dengan 180 derajat per pi ini. Nanti pi sama pi hilang ya. 2 sama ini itu bisa disederhanain. 2 bagi 2 1. 180 derajat dibagi 2 dapatnya 90 derajat. 3 kali 90 derajat hasilnya 270 derajat. Begitu. Nah, ini contoh soal yang lain yang sudah saya buatkan ya. Ini misalnya 1/4 putaran. Nah, itu nanti ada berapa derajat, ada berapa radian juga gitu ya. Nah, ini kalau diminta mengubah ke derajat, tinggal yang 1/4 ini ya, kita kalikan dengan 360 derajat. Kenapa sih dengan ini? Karena ingat yang sebelumnya tadi, bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Makanya kalau kita diminta mencari 1/4 putaran itu berapa derajat, ya tinggal kalikan 1/4 ini dengan 360. Nah, nanti disederhanain ketemulah 90 derajat. Nah, dari sini kan kamu juga bisa mencari radiannya kan? Caranya dengan mengalihkan dengan 180 derajat per pi tadi. Mengalihkan dengan pi per 180 derajat seperti yang di sini, maka ketemulah nanti 1/2 pi radian begitu. Ini sama juga kalau ada 5 putaran diminta mencari dalam derajat, tinggal dikaliin dengan 360 derajat ketemunya 1800 derajat. Nah, ini kalau diminta konversi ke radian sama lagi tuh ya, dikalikan dengan pi per 180 radian ya, ketemunya 10 pi radian gitu. Nah, terus kalau sekarang diketahui derajat gitu kan, diminta mencari dalam putaran sama dalam radian. Berarti kalau dalam derajat dikonversi ke putaran, tinggal yang ini kalikan dengan 1/360 derajat putaran gitu kan. Nanti kamu bisa lakukan penyederhanaan, ketemunya di sini adalah 5/8 putaran begitu. Gitu ya. Nah, ini kalau diubah ke radian gitu kan, memakai rumus yang ini ya. Jadi yang 225 derajat ini dikalikan dengan pi per 180 derajat radian ini. Nanti sama juga disederhanain, ketemunya adalah 5/4 pi radian. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya diketahui derajat gitu kan, diminta mencari putaran ya. Ini kebetulan angka atau sudutnya ini kan besar banget ya.
di atas 360 gitu. Nah, maka idenya sebetulnya gitu kan. Di sini kan tertulis 3 kali 360. Dari mana bisa ketemu ini? Nah, sebetulnya begini, kamu cari gitu kan. Kelipatan 360 gitu kan. Yang dia di bawahnya ini pas, di bawahnya 1200. Kan kalau kelipatan 360 itu kan yang pertama ya 360 gitu kan, yang kedua nanti 720, dan yang ketiga itu 980 gitu kan. Nah, itu kan nanti kalau misalnya yang kemarin udah di atasnya yang 1200 tuh, makanya kita ambil yang ketiga tadi 3 kali 360 gitu kan. Makanya kalau tadi tuh ini tuh ketemunya 980, maka dari 980 biar jadi 1200 gitu kan harus ditambah dengan 120 kan. Nah, inilah cara untuk menemukan kenapa dia begini. Nah, setelah seperti ini, maka yang 3 kali 360 derajat ini dikalikan dengan 1/360 gitu kan, nanti saling menghilangkan. Yang ini juga sama, dikalikan dengan 1/360 derajat, nanti ini akan menghilangkan. Ini bisa disederhanakan kan, ini dibagi dengan 120 derajat ketemunya 1, 360 derajat dibagi dengan 120 derajat juga ketemunya 3. Jadi ini akan menghasilkan 3, ini akan menghasilkan 1/3. Kalau dijumlahkan nanti 3 1/3 putaran gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini diminta diubah ke radian sama kayak yang ini tadi, tinggal dikalikan dengan pi per 180 derajat radian. Begitu. Nah, ini saya belum ngasih contoh gitu kan, gimana kalau yang diketahui itu radian ditanyain dalam derajat sama dalam putaran. Nanti kalau misalnya ada soal seperti itu, kamu ubah dulu yang radian itu ke derajat gitu kan, memakai rumus yang ini. Baru kalau udah ketemu derajatnya, konversi ke putaran seperti yang di sini tadi. Begitu, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke materi yang lebih dalam tentang sudut. Nah, jadi kalau kita coba tarik ulur tentang definisi sudut itu apa sih? Sudut adalah hasil rotasi dari sisi awal atau yang sering disebut dengan initial side ke sisi akhir atau terminal side begitu. Kita coba lihat dulu ya di sini. Ini titik awalnya atau sisi awalnya, ini sisi akhirnya begitu. Ini sisi awalnya, ini sisi akhirnya. Ini ada panah menunjukkan arahnya. Nah, sudut itu dia bisa bernilai positif atau negatif nih. Dia positif kalau apa? Kalau arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Tapi kalau negatif itu kalau putarannya searah dengan arah putaran jarum jam gitu ya. Ini harus diingat-ingat. Kalau dia berlawanan itu malah positif, kalau searah itu malah negatif begitu ya. Nah, ini contoh dari sudut yang positif ya. Dia putarnya ke sini alias melawan arah jarum jam. Ini yang negatif, putaranya yang searah dengan jarum jam. Oke, kita ke bawah sini. Nah, kita lihat jika sisi awal gitu kan berhimpitan dengan sumbu X, dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, maka sudut tersebut disebut dengan sudut standar atau sudut baku. Nah, ini lihat nih. Ini kan ini saya buatin suatu sumbu kartesius ya, atau koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat nih, lihat. Ini kan sisi awalnya nih, dan dia kebetulan berhimpit gitu kan dengan sumbu X-nya, dan sisi akhirnya kan dia di kuadran sini ya, makanya ini disebut sebagai sudut standar atau sudut baku. Nah, yang ini kita sebut dengan bukan standar, bukan sudut yang baku atau bukan sudut yang standar. Kenapa? Lihat nih, karena dia sisi awalnya
tidak berhimpitan gitu kan dengan sumbu X gitu kan. Kalau sumbu X kan dia ke sini nih lurus itu kan, tapi dia malah ke sini awalnya itu, maka dia bukan baku. Ini juga sama nih, ini kan awalnya dia ke sini, padahal kalau kita buat sumbu kartesius itu kan dia kayak gini nih, sumbu X nya ini malah awalnya dia ke sana, maka ini bukan sudut baku atau bukan sudut standar gitu teman-teman. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Dalam dunia sudut atau mungkin sumbu koordinat, ini wilayahnya dibagi jadi 4 bagian ya, yang disebut dengan kuadran. Ini namanya kuadran 1 untuk rentang sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat di sini. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat, dan terakhir kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat kayak gitu. Nah, ini saya kasih sampel ya, kalau nanti ditanya nih di soal gitu kan, 75 derajat itu di kuadran berapa sih? Nah, lihat 75 itu kan dia di rentang ini kan, maka karena dia di rentang yang di sini, dia masuk ke kuadran 1 gitu. Kemudian yang sudut 205 derajat ini kuadran 3 gitu kan, karena dia di rentang yang di sebelah sini, dia di antara ini nih. Nah, ini lihat nih, minus 45 derajat gitu. Ini kan negatif nih. Nah, karena ini negatif, maka nanti kan dia sisi awalnya dia dari baku gitu kan, tapi muternya bukan ke berlawanan, tapi dia searah dengan jarum jam gitu. Kalau yang pertama kedua kan dia muternya dari sini ke berlawanan jarum jam kita menghitungnya, tapi kalau yang ini min 45 itu di sini kita tarik ke sini nih. Nah, kalau dia min 45 berarti kan min itu menunjukkan arah, 45 itu kan nanti di area sini ya. Di sini kita tarik 45 derajat. Jadi kalau dia ke sini akan gerak ke sini sekitar tengah-tengah sini nih. Di sini nanti akan menggambarkan sudut minus 45 derajat ya. Min itu untuk menunjukkan arah dia negatif, dan 45 itu dia nanti ke sini. Maka min 45 derajat itu dia berada di kuadran 4. Nah, sekarang yang min 200 derajat. Nah, ini juga min nih. Berarti saat kita ngebuat gambarnya tadi, startnya dari sini aja. Nah, muternya sama nih. Dia searah dengan jarum jam karena dia sudut negatif. Makanya dari sini nanti kita hitung sebesar 200 derajat Celcius. Nah, kan kalau dia ke sini dia menempuh 90 derajat kan? Terus kalau dia ke sini lagi juga 90 derajat. Artinya kalau dia dari sini ke sini akan menempuh 180 derajat. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh, kalau dia min 200 berarti dia daerahnya di sini nih. Kan kalau dari 180 ke 200 itu kan tinggal nyisa 20 derajat kan, dan dia pasti akan masuk ke kuadran 2 ini gitu. Makanya di sini min 200 derajat masuknya ke kuadran 2 kayak gitu. Nah, ini 400 derajat nih. Kan kalau normalnya itu satu putaran besarnya 360 derajat gitu ya. Cuma ini di atas 360, gimana caranya? Ya, kamu pertama ini kan positif ya. Dari sini muter dulu penuh. Nah, itu kan udah seputaran ini kan udah menempuh 360. Berarti kalau 360 ke 400 udah tinggal nyisa berapa? Tinggal nyisa 40. Nah, berarti dia dari sini, kalau tadi udah menempuh seputaran, dia tinggal nambah 40 derajat. Nah, nanti ada di sini nih, perkiraan di sini. Makanya ini dibilang dengan kuadran 1. Nah, ini min 500 derajat.
berarti karena dia main negatif, muternya bukan ke sini, tapi dari sini ke sini. Nah, ini kan juga di atas 360 kan? Maka caranya ini kamu putar dulu biar 360. Nah, nanti dari 360 ke 500 itu kan nanti nyisa 140 derajat kan. Makanya nanti setelah tadi satu dia segini sekali, nah sisanya 140 gimana? Hitung. Segini tuh 90 derajat gitu kan. Berarti biar dia 140 kan nanti kan dia di area sini nih. Perkiraan gambarnya. Gitu ya. Makanya dia di kuadran 3. Nah, oke. Kemudian ini kita kenalkan tentang sudut koterminal. Nah, dua sudut dikatakan koterminal jika keduanya berada dalam posisi baku atau standard position dan sisi terminalnya berada pada posisi yang sama atau berhimpit. Oke, sekarang teman-teman lihat ke sini. Ini saya punya sudut minus 360 derajat ya. Berarti dia dari sini ke sini muternya sebesar 330 muternya. Kemudian sudut 30, ini sisi awalnya dia muter segini 30 derajat. Nah, ini sudut 390 derajat. Nah, dia dari sini muter gitu kan. Nah, dia lanjut ke sini. Perhatikan teman-teman semua. Ini kan ketiganya sisi awalnya kan dia sama-sama di sumbu X kan, sama kan. Terus setelah dia muter tadi, ternyata dia berhentinya itu membuat sisi terminalnya ini kan sama gitu kan, posisinya sama nih. Atau bahasa gampangnya kalau digambar itu kan dia gambarnya kan jadi sama tuh. Nah, makanya karena dia memenuhi syarat ini gitu kan, dimana sisi terminal ketiganya ini berhimpitan atau berada pada posisi yang sama, ketiga ini disebut sebagai sudut-sudut yang saling berkoterminal gitu ya. Gitu. Maka dia disebut sebagai sudut-sudut yang saling berkoterminal. Nah, nanti kalau ada soal diketahui satu sudut, kamu diminta mencari sudut lain yang dia saling koterminal, kamu bisa memakai rumus ini. Jika ada sudut alfa koterminal dengan sudut beta, maka terdapat bilangan bulat K sehingga memenuhi rumus ini. Alfa sama dengan beta ditambah K kali 360 derajat. Nanti lebih ringan kita lihat di contohnya aja ya. Oke, ini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui sudut alfa koterminal dengan sudut 840 derajat, di mana alfa itu berada dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai alfa dan di kuadran berapakah sudut 840 derajat ini. Kita lihat. Nah, caranya kita memakai rumus yang sebelumnya tadi. Yang diminta alfa, ini yang betanya tuh yang 840 derajat ini K-nya dan juga 360 derajat. Nah, ini kita lihat, ini kan alfanya dia dalam rentang 0 sampai 360 gitu kan. Nah, nanti kamu coba-coba ini untuk masing-masing nilai K-nya. Kan gitu. Karena ini betanya 840, biar dia jadi 3 di antara 0 sampai 360 kan harus dikecilin tuh. Makanya karena dikecilin dia dikalikannya dengan K yang minus gitu biar dia mengecil. Nah, dia dicoba dulu kalau K-nya itu min 1, ini dikalikan gitu kan. Nanti berarti 840 dikurangi 360 ketemunya 480. Kalau K-nya min 2, ya ini dikaliin dulu gitu kan. Artinya ini 840 dikurangi ini nanti akan jadi 720 ya. Hasilnya 120. Kalau kalnya min 3 itu udah akan membuat jadi min 240. Karena tadi yang diminta alfa itu dalam rentang 0 sampai 360 derajat, maka yang kita ambil adalah alfa sama dengan 120 derajat aja.
Nah, artinya kalau dia alfanya itu 120 derajat, maka dia berada dalam kuadran 2. Dan karena 120 derajat itu koterminal dengan 840 derajat, maka yang sudut 840 derajat itu juga sama-sama berada di kuadran 2. Gitu ya. Sebagaimana yang di sebelumnya, ini kan dia pada akhirnya akan berada pada kuadran yang sama kan. Nah, itu kuncinya. Nah, terus soal yang kedua, kalau diketahui sudutnya ya, kalau ada sudut A koterminal dengan sudut min 1020 derajat dengan alfanya itu dalam rentang min 360 derajat sampai 360, tentukan nilai alfa yang memenuhi dan di kuadran berapakah sudut minus 1020 derajat ini. Masih sama caranya. Nah, bedanya apa sih? Ini kan betanya minus 1020. Dia mau diarahkan ke rentang yang dia min 360 sampai 360 kan, maka di sini bukan dikali dengan minus nih, tapi dengan plus supaya dia membesar itu nilainya nanti. Oke, dia dicoba-coba kalau k-nya 1 nanti berapa, k-nya 2 nanti berapa, k3 berapa, begitu ya. Jangan lupa nanti yang ini dikaliin dulu. Misalnya ini nih, min 1020 derajat ditambah 2 kali 360. 2 kali 360 kan hasilnya 720 nih, berarti ini ditambah 720 hasilnya minus 300. Coba terus. Nah, cobanya sampai apa? Sampai kalau udah ketemu satu nilai yang di sini, yang dia udah melebihi rentang ini nih. Itu udah selesai. Nggak usah, ini kan udah 420 nih, di atasnya 360. Nah, kamu nggak usah nyoba kali 5 kali 7, karena pasti nggak akan dipakai gitu loh. Nah, berarti untuk kasus ini, yang masuk dalam rentang ini adalah minus 300 derajat sama yang 60 derajat ya, kayak gitu. Nah, karena 60 derajat itu dia berada di kuadran 1, maka yang sudut minus 300 derajat sama sudut yang minus 1020 derajat itu juga sama-samanya berada di kuadran 1. Begitu ya. Simpel kan sebetulnya? Nah, ini saya punya beberapa contoh soal, silakan dikerjakan untuk mengasah seberapa paham kamu materi tentang ukuran sudut ini. Nanti kalau udah lancar, berarti kamu udah insya Allah paham. Kalau belum lancar, kamu bisa buka lagi materi yang tadi dan kamu baca-baca lagi dan pahami lagi. Insya Allah semua pasti bisa gitu ya. Tinggal kita mau atau enggak belajar dengan maksimal. Itu teman-teman semua, terima kasih sudah melihat dan nonton video saya kali ini. Dan jangan lelah buat belajar ya, karena yang saya pahami adalah satu bagian atau satu usaha kita untuk memperbaiki keadaan kita hari ini ataupun keluarga kita adalah dengan cara memenuhi kepala kita ini dengan ilmu gitu ya. Dan pasti bisa akan memfasilitasi kamu semua belajar bareng fisika, matematika, kimia, dan beberapa mata pelajaran yang lainnya. Terima kasih, yuk maju dan berkembang bersama dengan saya di Pasti Bisa. Kamu bisa join ke grup Telegram saya, nanti yang belum install Telegram bisa diinstal, nanti silakan search di sana ada tombol cari, kasih atau masukkan keywordnya ini Pasti Bisa dan seterusnya ini. Atau kalau pengen direct message ke IG saya bisa ke sini, atau kalau ke Facebook ke sini. Insyaallah kalau ada waktu lebih saya akan coba balas, dan nanti kapan-kapan semoga bisa kita ulas di channel saya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.